Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua yang ada di muka bumi ini adalah saudara. Dalam Islam dikenal ada namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara semua manusia. Tapi ada yang lebih kuat, ada yang lebih kokoh, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara orang-orang yang beriman atau beragama Islam. Maka kita semua di dunia ini yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, kita semua adalah saudara. Dijelaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kalian orang-orang yang beriman, kalian semua adalah saudara, maka hendaklah kalian mendamaikan antara saudara kalian. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perintah ayat pertama bahwasanya dijelaskan kita semua saudara, maka hendaklah di antara saudara kita jangan sampai berselisih, jangan sampai berpecah belah. Kalau ada yang berselisih, kalau ada yang berbeda, maka hendaklah kita sebagai penengah mendamaikan saudara kita yang berselisih itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil akhirnya nanti kita mendapatkan rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhilul jannata ahadakum amalukum, kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmati, tapi aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dijelaskan dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Tapi ada hadis yang lebih kuat, redaksinya sama, maknanya sama. Hadis Sunan An-Nasa'i, dijelaskan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya nomor hadis 1877. Dijelaskan an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang di tangannya ada jiwa Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak dikatakan sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Maka kita semua saudara, hendaklah saling mencintai satu sama lain. Bahkan dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 2262 dijelaskan, muslimun al-muslim akhun muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya, adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlamuhu wa la yuslimuhu, maka hendaklah jangan sampai kita menzalimi muslim saudara kita, dan jangan sampai kita membiarkan saudara kita itu dihabisi, disiksa, atau dihina oleh orang lain. Maka kita lihat saudara kita yang sedang dibinasakan, yang sedang dizolimi, yang sedang disakiti. Siapa dia? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara agama kita sama, apa yang kita sembah sama, apa yang kita ucapkan dalam sholat sama. Mereka sedang disakiti oleh orang-orang Israel, laknatullah. Mereka dibinasakan. Bahkan orang-orang mengajak
masyarakat Palestina, wahai masyarakat Palestina, silahkan pindah dari negara Palestina ke negara lain untuk melindungi diri. Apa jawab orang-orang Palestina ini? Mereka menjawab, aku rela mati demi untuk melindungi tanah air kesayangan, tanah air tempat kelahiranku, dan juga Masjidil Aqsa. Mereka rela mati demi untuk melindungi tanah air, demi untuk melindungi Masjidil Aqsa yang dulu diperjuangkan oleh Rasulullah, yang dulu menjadi sejarah agama Islam, yang dulu menjadi sejarah agama Islam, Isra Mi'raj terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana peranan kita sekarang sebagai saudara mereka, sebagai saudara seiman dan setakwa? Bagaimana peranan kita? Apakah kita pernah menolong saudara-saudara kita? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu 1500 tahun yang lalu pernah bersabda, wahai sahabat-sahabatku, nanti umat Islam seperti makanan yang dihidangkan, kemudian umat-umat lain akan memakannya seperti kelaparan. Kita semua diibaratkan sebagai makanan yang dihidangkan, yang akan dihabiskan, yang akan dibinasakan. Silahkan habiskan umat Islam, silahkan binasakan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita semua jumlahnya sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bal antum yauma idin katsir, pada saat itu kalian semua banyak, tetapi seperti buih yang ada di lautan, banyak tapi tak bermakna, tidak berguna untuk saudaranya yang lain, karena mereka memiliki sifat wahan, yaitu hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa akan saudaranya. Maka jangan sampai kita melupakan saudara kita, walaupun kita tidak bisa menolongnya dengan jiwa, ikut berkorban, ikut membela, tapi kita tolong dengan material, dengan harta. Mari kita sumbangkan, mari kita sedekahkan harta kita, material yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita tidak bisa dengan harta benda, hendaklah kita dengan doa. Setiap sholat, setiap amalan yang kita lakukan, mari kita mendoakan saudara-saudara kita. Mari kita angkat tangan sejenak saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Ya Allah, berikan keselamatan, kebahagiaan, warahmatan, kerahmat, kasih sayangmu, keberkahan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua musibah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, perjuangan mereka, cita-cita mereka yang mempertahankan tanah air mereka, cita-cita mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa, semoga diberikan keberhasilan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Israel laknatullah, semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga orang-orang yang menzolimi saudaranya, orang-orang yang menzolimi, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua menjadi saudara-saudara, menjadi saudara yang saling membantu satu sama lain, yang saling mengokohkan satu sama lain. Jangan sampai kita saling menghina, jangan sampai kita saling mencaci maki, sumpah serapah dan lain sebagainya. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan berdoa, semoga saudara-saudari kita yang ada di Palestina diberikan keselamatan, kebahagiaan, keberhasilan, kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mencapai tujuan mereka untuk melindungi tanah air mereka dan juga melindungi Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.